Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Ahmad Fatu Ihsan dengan NIM 13123000229. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang yaitu KPU dan menjelaskan sejarah, latar belakang, tugas dan fungsi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Bogus Aditya Wijaya dengan NIM 131300236. Perkenalkan, nama saya Rizky Lamdri Hartono dengan NIM 1213123000226. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Akbar dengan NIM 1312300 Perkenalkan, nama saya Imad Dedio Sinduwardana dengan NIM 13123000230. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarahnya KPU. Secara histori KPU yang ada sekarang adalah KPU kelima yang dibentuk sejak era reformasi 1998. Pada 1999, Presiden B.J. Habibie melantik KPU pertama melalui Kepres nomor 16 tahun 1999 yang terdiri atas 53 anggota dari unsur pemerintah dan partai politik. Lembaga ini beroperasi sampai tahun 2001. Selanjutnya pada 23 Oktober 2007 dibentuk KPU ketiga periode 2007 sampai 2012 melalui Kepres nomor 101 P 2007 yang terdiri dari 7 orang anggota dari KPU provinsi, akademisi, peneliti, dan birokrat. Pada saat itu Presiden belum melantik Syamsul Bahri karena permasalahan hukum. Tepat 3 tahun setelah berakhirnya penyelenggara pemilu 2004, lahirlah gagasan di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya berkaitan dengan kualitas penyelenggara pemilu. Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, KPU dituntut harus bertindak secara independen dan non-partisan. Dengan begitu, pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil. Atas usul inisiatif DPR RI, menyusun dan bersama pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu. Sebelumnya, keberadaan penyelenggara pemilu tercantum dalam pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang KPU. KPU sebagai penyelenggara pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, dan tertib dalam menyelenggarakan pemilu. Terbuka, profesional, efisien, dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta pemilu presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Di samping tugas tersebut, juga melaksanakan penyelenggaraan pemilu kepala daerah atau pemilu kadat, yaitu untuk memilih gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung. Sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut, maka dibentuk pula KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota di provinsi, dan KPU kabupaten kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, dan seluruh tugas didistribusikan kepada biro-biro dan inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas KPU provinsi dan KPU kabupaten kota dibantu oleh Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten provinsi atau kota. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal KPU sebagai instansi pemerintah menyusun lakib sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dalam Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melaporkan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tugas KPU sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Selanjutnya, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, menerima daftar pemilih dari KPU provinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, mengumumkan calon anggota DPR dan calon anggota DPD serta pasangan calon terpilih serta membuatkan berita acaranya, menindaklanjuti dengan segera keputusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atas sengketa pemilu, mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, serta melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan beberapa wewenang KPU yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Kedua, yaitu menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Ketiga, menetapkan peserta pemilu. Keempat, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di KPU provinsi untuk pemilih presiden dan wakil presiden. Dan untuk pemilih anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara. Kelima, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya. Keenam, menetapkan dan mengumumkan perolehan suara kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Ketujuh, menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan. Kedelapan, membentuk KPU provinsi, KPU kabupaten atau kota, dan PPLN. 9, yaitu meningkatkan, membina, dan memberhentikan anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten atau kota, dan anggota PPLN. 10, menjatuhkan sanksi administratif dan atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU kabupaten atau kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 11, menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu. Dan yang terakhir, 12, melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari KPU adalah berupaya memfasilitasi dan memperluas akses masyarakat umum terhadap pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik dengan program pendidikan pemilih. KPU melakukan pendidikan pemilih sejak tahun 2015 dengan terbitnya buku pedoman pendidikan pemilih, tepatnya tanggal 10 November tahun 2015, walaupun nomenklatur pendidikan pemilih belum terdapat dalam payung hukum peraturan KPU nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Nomenklatur pendidikan pemilih dalam payung hukumnya baru ada pada tahun 2017 dalam peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Sekian dari kelompok kami tentang pembuatan video lembaga penunjang KPU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.